Assalamualaikum rekan-rekan petani semuanya yang berada di Indonesia dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, negeri Nusantara tercinta ini. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua para petani yang berjuang tanpa kenal lelah, pantang menyerah. Untuk pagi ini saya ada waktu luang karena pekerjaan di kebun sudah selesai. Perawatan durian pasca panen yang kami tanam sekitar 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1992 kami mencoba bercocok tanam durian. Ketika saat itu musimnya orang mentertawakan kami karena kami mencoba mengembangkan perkebunan durian di lahan yang kami miliki. Namun apa yang terjadi pada hari ini, setelah tertawa terbahak-bahak, setelah 30 tahun kemudian melihat apa yang kami peroleh dari durian, berbondong-bondong mereka menanam durian. Saya pastikan 2-3 tahun ke depan musangking akan hancur harganya, karena semua orang berlomba menanam musangking. Oke, tanpa panjang lebar, kita kembali ke pokok masalah yang saya hadapi. Apa itu? Janji harus dibayar lunas. Sebagaimana pada video pertama saya tentang pembahasan Jakaba yang kebetulan saya peroleh tanpa sengaja, saya berjanji akan memperlihatkan apapun hasil pengembangbiakannya, berhasil atau tidak, akan saya perlihatkan. Dan hari ini, karena saya tidak mencatat label di kontainer yang saya gunakan, saya lakukan itu tanggal berapa, cuma kira-kira ya sudah kurang lebih 1 bulan lah. Kurangnya nggak banyak, lebihnya juga nggak banyak. Hari ini akan saya buka bersama dengan rekan-rekan petani yang menyaksikan video saya ini, apa yang saya peroleh dari isolat bakteri yang saya buat dari perakaran bambu dan tanah di sekitar perakaran bambu itu yang sudah hancur. Saya rendam sedemikian lama, ternyata menghasilkan Jakaba. Dan setelah saya ambil untuk saya kembang biakan, di sini tumbuh lagi Jakaba. Maaf, ini saya colok senter ya biar terlihat. Setelah saya ambil untuk saya kembang biakan di kontainer ini dia tumbuh kembali, dan pertumbuhannya luar biasa dari yang pertama. Ini lihat, ini akar-akar Jakabanya sampai di sini. Waktu saya ambil pertama itu cuma sampai di sini. Ini sekarang di sini. Nah, jadi ini membuktikan kalau Anda kesulitan memperoleh Jakaba yang Anda inginkan, saya anjurkan gunakan larutan semacam yang saya buat ini. Ini tadinya mau dibuat isolat bakteri, tapi tetap saya gunakan sebagai isolat bakteri. Dengan adanya Jakaba ini menandakan bahwa di sini ini ada mikroorganisme yang hidup. Tentu ini akan sangat bermanfaat. Nantinya akan saya gunakan untuk isolat bakteri dekomposer ya, pembuatan kompos dan pupuk kompos cair lainnya. Maaf, saya tidak menggunakan kata POC, tapi saya menggunakan pupuk kompos cair. Saya lebih suka menggunakan kata itu. Oke, kita singkirkan dulu ya ini yang
isolat ini sebagai pembuktian saja bahwa setelah kita ambil dia tetap bisa tumbuh lagi. Jadi untuk pembuatannya, buatlah sedikit dulu seperti ini dengan campuran air biasa yang bukan mengandung klorin atau air pam atau air PDAM. Gunakan air sumur bisa. Yang paling baik itu air hujan. Ini air hujan yang saya pakai, air hujan yang saya kumpulkan sudah lama, terpapar sinar matahari. Saya ambil, kemudian saya campur dengan dedak 1 genggam, saya aduk, kemudian saya masukkan serasah daun tanah hancur dari perakaran bambu, rumpun bambu. Saya aduk lagi, akhirnya tumbuh jakaba. Jadi prinsipnya percepatnya ya ini air, dedak, dan tanah hancur di sekitar perakaran bambu atau nangka seperti yang ini dari nangka tadinya. Nah, perbandingannya kalau dari nangka, akar-akar jakabanya ini lebih lembut, lebih kecil-kecil mirip ini. Tapi kalau dari bambu besar-besar, itu aja. Cuma 2 akar tanah di perakaran 2 jenis tumbuhan bambu dan nangka ini menghasilkan jakaba kedua-duanya. Sementara dari pisang dari sekitar perakaran salak dan sekitar perakaran apa yang satu kemarinnya, lupa saya buat 5 jenis isolat dari 5 jenis tumbuhan yang berbeda. Oke, begitu. Jadi untuk mempercepat ya, airnya ini yang penting tidak penuh full 1 botol air mineral semacam ini. Sisakan ruang untuk kosong ini sekitar sekian tingginya, yang ruang kosong dekat tutup. Nah itu. Baik, kita singkirkan dulu yang ini. Sesuai janji saya bahwa saya akan memperlihatkan hasil pembiakan jakaba saya dari jakaba yang saya peroleh dengan tanpa sengaja itu, hari ini saya tunaikan kewajiban untuk menepati janji saya. Namun sebelumnya, siapkan alat-alatnya dulu ya. Untuk sanitasinya saya menggunakan barang sepele semacam ini ya. Ini cukup untuk membersihkan tangan kita. Ini ada tulisan antiseptik, jadi menghilangkan bakteri dan apa saja yang menempel di tangan kita sebelum kita lanjut ke proses. Nah ini. Oke. Ini ada 3. Saya siapkan juga itu untuk kalau berhasil saya gunakan nanti untuk jakaba saya angkat, saya tiriskan di situ ya. Nah, nanti saya cuci, saya keringkan untuk bibit jakaba saya berikutnya. Baik, ini adalah yang nanti saya perlihatkan kepada rekan-rekan, tapi tidak sekarang. Saya singkirkan dulu, saya perlihatkan yang lain dulu. Nah, ini ada 2 lagi. Yang satu ini dari perakaran nangka. Kita lihat apakah
hasilnya dari isolatnya yang saya ambil itu juga berhasil. Nah, kemudian saya tambahkan lagi dari isolat yang bibit asal saya pakai itu, yang isolat dari tanah di perakaran nangka itu, setelah saya ambil itu tidak muncul lagi jakaba. Berbeda dengan isolat bakteri yang dari tanah di sekitar perakaran bambu, itu tumbuh lagi, bahkan lebih subur kelihatannya dari yang awal. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berjarak 2 minggu setelah saya kembang biakkan yang dari perakaran bambu. Lihat, nah ini bisa kita saksikan. Di sini ada apa ini? Jamur-jamur di permukaan ini berwarna oranye kulit jeruk, daging jeruk maksud saya. Dan seperti ada apa ini, apa ya, bubur busuk mungkin. Kita lihat apakah dari perakaran nangka ini bisa juga dikembangbiakkan. Kita ambil dulu alatnya, pelan-pelan ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini rekan-rekan, ternyata tumbuh juga, namun kecil ya. Ini bukti bahwa tanah di dekat perakaran nangka juga bisa jadi jakaba. Nah, ini saya biarkan dulu biar genap 1 bulan. Mudah-mudahan tetap mau ya. Insya Allah, kita tidak tahu. Semoga tidak hancur. Iya. Ini ada jamur-jamur ini. Nah, ini bisa juga dijadikan indikator bahwa ada jamur yang tumbuh. Indikator pertama, ini jamur lain selain jakaba. Oke, saya tutup kembali. Maaf, saya tutup kembali. Saya singkirkan dulu. Yang berikutnya ini adalah dari sama perakaran tanah di perakaran bambu, cuma waktu itu tujuan saya adalah untuk mendapat isolat fungi Trichoderma sp ya. Waktu itu saya berhasil mendapatkannya, dan kemudian ini tidak terpakai. Cuma walaupun tidak terpakai, secara rutin saya semprotkan air murni dengan sprayer yang biasa untuk memandikan burung berkicau. Itu saya semprot agar kelembapannya terjaga. Itu 1 minggu 1 kali. Dan saya coba untuk apakah mungkin setelah digunakan untuk isolat Trichoderma dia masih bisa digunakan untuk memperoleh jakaba. Kita lihat buktinya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka. Nah, ini dia rekan-rekan ya, jelas ya. Di sini juga ada jamur-jamur. Ini malah jamurnya yang oranye ini ada kepalanya putih, yang tadi nggak ada. Ini berkepala putih, pentul-pentul. Nah, ini akankah
indikasi ini menunjukkan Jakaba juga hadir di sini. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak terasa dalam ya? Tadi terasa ada yang mengganjal, ini enggak. Bismillah. Subhanallah, ya Rahman ya Rahim. Ada, sahabat-sahabatku. Ternyata ini bukti bahwa tanah dan serasa hancur yang ada di sekitar perakaran itu efektif untuk menghasilkan Jakaba. Indikasinya ya ini. Ketika di permukaannya ada semacam jamur berwarna urin. Kalau yang di sekitar perakaran bambu ini ada kepalanya, yang tadi di dekat perakaran nangka tidak. Sudah 2 kita buktikannya. Ini bekas untuk menarik isolat trichoderma dan berhasil. Buktinya ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke, kita kembalikan. Kita cukupkan dulu waktunya bagi si jamur yang kita harapkan ini untuk berkembang biak. Ya Allah. Oke, kita tutup kembali. Sekarang kita singkirkan. Dan yang terakhir, finally kita akan buka yang pengembang biakan. Nah, sama-sama nggak tahu saya, cuma saya buka tali karetnya aja tadi untuk mempercepat video ini. Oke, langsung rekan-rekan ya. Kali ini saya tidak menggunakan sendok. Saya akan menggunakan plastik ini, dan karena saya akan memanennya kalau berhasil. Kalau tidak, ya sudah, mau bilang apa lagi, begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat tadi sebelumnya di permukaan ada yang berwarna oranye ya, kecil-kecil. Apakah di sini juga ada? Kita lihat. Bismillah. Subhanallah, ini tambah lebih banyak rekan-rekan, walaupun tidak ada kepalanya seperti yang ini tadi. Iya nih, rencananya tumbuh ini kepalanya itu banyak putih-putih itu, masih kecil-kecil. Alhamdulillah ya Allah. Ini tangan saya bungkus plastik dulu. Saya lihat. Bismillah, mudah-mudahan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kayaknya sulit ini. Pakai sendok aja deh. Bismillah. Berat banget. Waduh, seperti apa ini? Berat ini. Bismillah. Itu sahabat semua, sahabatku. Lihat sahabatku. Lihat ini sahabatku semua, sampai seperti mahkota ayam. Tuh, nih lihat. Saya tambah penerangan. Ini tuh berhasil kita mengembang biakan. Alhamdulillah. Satu lagi bukti ya untuk rekan-rekan, jangan pernah putus asa mencoba sampai Anda berhasil. Keberhasilan catat baik-baik di dalam buku pertanian Anda. Bahan apa yang Anda gunakan? Ini kemungkinan besar, karena besar begini, bahannya saya ulas di
saya yang bagian kedua, saya menggunakan 1 liter air yang saya masukkan dedak ada mangkok plastik sebegini, sebesar ini, itu saya masukkan, saya rebus, saya aduk sampai mendidih. Kemudian saya dinginkan. Dengan cara mendinginkannya, waktu dia masih panas saya angkat dari kompor itu, saya tutup kain macam begini. Nah, saya tutup kain gini, saya diamkan sampai dingin, kurang lebih 2 jam dingin. Kemudian baru saya masukkan ke kontainer ini. Setelah itu kontainer ini saya tambah dengan ini air leri timbunan air leri. Nah, ini saya katakan timbunan karena saya kumpulkan beberapa hari sampai apa ya, aromanya nggak enak, aroma bau busuk, bukan lagi bau tape, bukan bau busuk. Ini kebetulan hidung saya nggak normal, jadi bebauan itu kurang bisa merespon bau. Hidung saya ini sudah terjadi lama sekali sejak saya kecil. Bahkan ada bangkai tikus di depan saya pun saya tidak bau. Ketika orang lain bingung, saya nggak bingung karena saya nggak bau. Oke, begitu. Kemudian setelah saya tambahkan 2 liter air leri yang tidak baru, boleh mungkin kalau yang lebih baru lebih bagus, cuma yang basi pun berhasil, artinya yang baru juga akan lebih baik. Kemudian saya tambahkan lagi karena misi saya mendekatkan air Jakaba ini memiliki kandungan mirip MKP, monokalium fosfat. Saya tambahkan pupuk kompos cair kalium yang saya hasilkan waktu itu pertama kali saya buat. Itu saya menggunakan kalau bilangnya, kalau orang Jawa Timur, pentil. Itu dari guguran calon buah alpukat yang tumbuh di samping rumah kami, yang terbuang sia-sia, itu sebesar-besar gedong-gedong. Saya rajang halus, saya buat ini, hasilnya ini. Kemudian juga saya tambahkan dengan pupuk kompos cair, mana itu, fosfat pokoknya deh, fosfat dan kalium, kompos cair fosfat dan kompos cair kalium, air leri. Nah, ini bahan kompos cair kalium dan lerinya ini terserah tujuan Anda mau bikin apa, mau NPK 16-16 ya bikin perbandingannya sama. Karena menurut penelitian di air Jakaba itu dominan nitrogen dan kalium. Jadi Anda kira-kira berdasarkan penelitian itu berapa persen kalium, berapa persen nitrogen. Nah, kalau untuk vegetatif buat saja imbang 1-1-1. Tapi kalau untuk generatif, nitrogennya jangan ditambah, tambahkan fosfat, tambahkan kalium. Kalium lebih banyak dari fosfat, harus, untuk menghasilkan buah-buahan yang lebat dan berkualitas unggul, rasa enak, tidak hambar, tidak mudah rontok, begitu. Oke, saya post dulu ya.
saya ambil ini si Jakaba ini, dan juga akan saya sisakan sedikit. Apakah dia nanti masih bisa berkembang biak lagi di sini, di tempat yang sama ini. Oke, sebentar. Saya pause, saya keluarkan. Nanti saya perlihatkan di itu, di sana, di saringan yang itu yang sudah saya siapkan. Bismillah. Oke, begini ya nampak dari jakabanya. Ini ada oranye di atas. Ini saya cuci dulu, nanti mau saya keringkan. Saya gunakan sebagai indukannya. Bismillah. Jangan dikasar ya, kita pelan-pelan aja biar tidak merusak yang akan kita gunakan berikutnya. Kita sisakan sedikit untuk memancing. Oke. Nah, ini akan saya cuci dulu sebelum saya keringkan. Oke, sudah jelas ya rekan-rekan. Nah, ini begini. Saya singkirkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya sisakan segitu agar dia mau tumbuh kembali, dan akan kita buktikan 1 bulan berikutnya apakah masih mampu dalam kondisi setelah dipanen seperti ini untuk berkembang biak lagi. Baik, demikian apa yang dapat saya perlihatkan hari ini. Semoga rekan-rekan puas dan bisa mengambil hikmah dari metode video saya sebelumnya. Ini akan saya jadikan sebagai video part ketiga dari Jakaba. Oke, ini saya tutup kembali. Saya cukupkan sampai di sini. Nah, saya akan bersih-bersih Jakaba saya dan saya akan jemur. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Semoga Anda menemukan banyak kesuksesan seperti yang saya dapatkan hari ini. Insya Allah Tuhan akan memberkati segala usaha Anda. Amin. Saya sampaikan juga, saya turut berduka cita ya, walaupun sekarang sudah masuk musim kemarau, di Nusantara masih ada aja hujan deras yang mengakibatkan tanah longsor, banjir bandang. Anda jangan menangis, tapi mari kita introspeksi diri, kita bersabar. Apa yang sudah kita lakukan kepada alam ini sehingga alam begitu murkanya? Apakah kita telah merusak hutan-hutan, merusak semua sumber daya yang ada di alam ini? Bila itu terjadi, mari kita introspeksi diri, kita perbaiki, kita hargai alam, kita hargai air, kita hargai tanah. Semoga Tuhan menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan rekan-rekan di channel Understamp Kicker.